Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari 2 Samuel 7 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. 2 Samuel 7 ayat pertama sampai dengan 16, tetapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayat yang ke-5 saja, yang demikian firman Tuhan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah tetap taat meskipun berbeda dengan harapan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin bahwa setiap kita pasti punya impian dan rencana untuk meraih masa depan yang gemilang. Tentu kita sudah mencoba bagaimana menyusun supaya kita punya masa depan yang cerah dalam kehidupan ini. Tetapi kita menyadari bahwa tidak semua apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan itu bisa terwujud dalam kehidupan kita. Tentu saja kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan kegagalan dalam kehidupan. Kalau kita tidak bisa menerima kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita, maka kegagalan itu bisa kemudian memupus harapan kita dan menjadikan kita ini kemudian putus asa. Nah, dalam bacaan saat ini kita juga belajar sesuatu hal yang luar biasa, bahwa ketidakberhasilan atau tidak terlaksananya suatu rencana dari apa yang sudah kita susun dalam kehidupan ini bukan hanya bergantung pada kemampuan manusiawi saja yang serba terbatas, tetapi juga menyangkut apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan dalam kehidupan ini. Cara berpikir manusia seringkali mengesampingkan faktor ilahi dan menitik beratkan pada prestasi dan kemampuan manusiawi kita, sehingga ketika harapan rencana itu tidak terwujud, maka kemudian menimbulkan kekecewaan dan kemudian kita enggan untuk mengupayakannya lebih dalam kehidupan ini. Saudara-saudara terkasih, sebagai seorang raja yang sukses, Daud memiliki cita-cita yang besar. Tetapi cita-cita besarnya ini tidak hanya untuk dirinya sendiri sebenarnya, tetapi rencana besarnya ini adalah untuk memuliakan Allah dengan membangun bait Allah yang megah, yang mewah, untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mengapa ia ingin membangun bait Allah yang megah dan mewah? Karena ia merasakan bagaimana Allah senantiasa menyertai kehidupannya. Allah senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di sepanjang kehidupannya. Ia merasa dalam kehidupannya ia belum mampu membalas kebaikan Tuhan itu dalam kehidupannya. Maka kemudian ia berpikir untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan membangun bait Allah yang mewah dan megah. Namun cita-cita dari Daud ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun situasi kerajaan menurut pemandangan dan pandangan dari Daud adalah sedang dalam tahap yang kondusif, yang mampu untuk melaksanakannya, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memiliki rencana dan rancangan bahwa pembangunan bait Allah ini bukan dilakukan oleh Daud, tetapi oleh keturunannya, yaitu Salomo. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana respon Daud? Apakah ia kecewa ketika dia ingin membangun sesuatu yang megah yang dia persembahkan kepada Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan? Tentu sebagai manusia biasa dia mengalami kekecewaan. Tetapi kekecewaannya itu tidak berlanjut dan memupus hubungannya dengan Tuhan. Dia kemudian tidak mencoba menjauh dari Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya, meskipun ia kemudian merelakan impiannya untuk
tidak membangun bait Allah itu. Ia tetap membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita membaca akhir kehidupan Daud, ia adalah orang yang tetap setia untuk mesra dengan firman Tuhan. Nah, dari sini kita belajar dari Daud bagaimana ketika harapan-harapan yang sedang kita bangun ini tidak sesuai dengan realita. Apakah kita tetap menjadi pribadi seperti Daud yang legowo, yang mau menerima hasil akhir itu dan tetap punya relasi yang baik dengan Tuhan? Atau kita menjadi pribadi yang kemudian kecewa dan bahkan meninggalkan Allah ketika rancangan-rancangan kita ini tidak berjalan dengan baik, bahkan ketika kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Oleh karena itu, mari bersama kita memilih, kita mau menjadi pribadi yang mana. Menjadi pribadi seperti Daud yang legowo tetapi tetap tekun menaruh pengharapannya bersama dengan Tuhan, atau menjadi pribadi yang kemudian melepaskan pengharapan kita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Satu sisi kami juga mendapati sebuah kenyataan hidup bahwa kami seringkali berhadapan dengan kegagalan. Tuhan, tolong kami untuk menerima segala kegagalan itu dengan legowo. Dan tidak membuat kegagalan itu membuat kami jauh dari Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi kami tetap taat, berpengharapan kepada Tuhan, meyakini bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung program ini melalui subscribe, like, dan share video ini sehingga menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.